Perkenalkan, nama saya Ahmad Yas Pramuja dari kelompok pertama mata kuliah model penilaian kelas. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan makalah dari kelompok pertama dengan judul pengukuran ranah kognitif belajar. Nah, sebelum lanjut menerangkan lebih dalam, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari kognitif sendiri. Kognitif itu berasal dari kata cognition, atau persamaannya itu bisa knowing, yang berarti mengetahui. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Selain itu, pengertian kognitif eh, adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh seorang psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Jadi ya, kognitif itu juga sebagai cara seorang manusia itu untuk mencari suatu hal yang dimana melibatkan kehidupannya, tingkah laku, proses berpikir, dan lain sebagainya. Nah, kognitif juga bisa diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir, kecerdasan, kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami lingkungan sekitar, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal yang sangat sederhana. Itu kalau menurut psikologi pendidikan anak usia dini ya. Jadi kognitif ini lebih ke ranah ke individu seorang manusia, seperti itu. Jadi juga berbicara tentang tingkah laku, terus bagaimana tingkah laku itu diproses dan menghasilkan suatu hal yang berguna dan bermanfaat bagi seorang individu manusia tersebut. Ya, mungkin pengertian kognitif yang saya utarakan ini sangat singkat ya. Jadi untuk penjelasan yang lebih mendalam terkait pengukuran ranah kognitif belajar akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok pertama setelah video ini ya. Mungkin terima kasih, bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nuria Syamsiana dari kelompok 1. Nah, kita masuk ke dalam subbab yang kedua ya teman-teman. Itu ada tingkatan ataupun level taksonomi Bloom. Nah, konsep dari taksonomi Bloom sendiri itu dikemukakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, taksonomi Bloom ini mengelompokkan tujuan pendidikan itu ke dalam 3 ranah. Ada ranah kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah, ranah kognitif sendiri itu merupakan ranah yang berisi fungsi mengolah informasi ataupun pengetahuan yang melibatkan kerja otak ataupun kegiatan berpikir seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada ranah afektif. Ranah afektif itu berisi fungsi yang berhubungan dengan sikap dan perasaan yang melibatkan kerja hati. Nah, untuk yang ketiga itu ada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berisi tentang fungsi praktik bagi kemampuan fisik yang melibatkan kerja otot. Jadi isinya itu berupa praktik-praktik seperti itu. Lebih menekankan kepada praktik. Ranah kognitif sendiri itu merupakan tujuan pendidikan yang mengklasifikasikan dan menyusun kemampuan berpikir siswa ataupun peserta didik untuk mengolah apa yang telah mereka ketahui, baik itu berupa pengetahuan maupun teori, prinsip, dan lain-lain, itu menjadi sebuah praktik ataupun sebuah kegiatan gitu. Nah, ranah kognitif sendiri itu juga mengacu kepada 4 dimensi. Ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Oleh salah seorang murid dari Benjamin Bloom sendiri yang bernama Laurin Anderson, dan bersama dengan Cardwell itu merevisi taksonomi Bloom ini menjadi
kata kerja, sebuah kata kerja yang tadinya kata benda dirubah menjadi kata kerja, seperti itu. Nah, revisinya ini dilakukan pada tahun 1990, tapi baru dipublikasikan pada tahun 2001. Untuk taksonomi Bloom yang direvisi ini lebih sering dikenal dengan nama taksonomi Bloom revisi. Alasannya itu agar siswa dapat mengaplikasikan kata kerja tersebut itu menjadi dasar dimensi kognitif untuk membangun pengetahuannya. Jadi kan kognitif tadi itu kan membangun apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah siswa ketahui itu menjadi sebuah praktik. Nah, kata kerja ini membantu agar siswa itu dapat mengaplikasikan kata kerja tersebut itu untuk membangun kognitifnya tadi, seperti itu. Nah, selain itu juga untuk menyesuaikan tujuan pendidikan yang mengarahkan siswa agar dapat melakukan sesuatu melalui kata kerja tersebut. Jadi, taksonomi Bloom ini disesuaikan agar siswa itu dapat melakukan sesuatu ataupun mempraktekkan sesuatu itu dengan menggunakan kata kerja tersebut. Proses kognitif dalam taksonomi Bloom sendiri itu dibagi menjadi 6. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan juga C6. Untuk C1 sendiri itu kegiatan mengingat ataupun remember. Nah, kegiatannya itu meliputi kegiatan mengenali dan juga mengingat sendiri ataupun recalling itu. Nah, untuk yang C2-nya sendiri itu ada kegiatan memahami ataupun understand. Untuk kegiatannya meliputi menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan juga menjelaskan. Nah, untuk yang ketiga ataupun C3 itu ada mengaplikasikan ataupun apply. Nah, untuk kegiatannya itu meliputi menjalankan ataupun executing dan mengimplementasikan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada C4, menganalisis ataupun analisis. Nah, kegiatannya itu meliputi menguraikan, mengorganisir, dan juga menemukan makna tersirat. Nah, untuk C5 itu ada mengevaluasi ataupun evaluate. Jadi kegiatannya itu meliputi memeriksa dan mengkritik. Intinya tuh untuk mengevaluasi, seperti itu. Nah, untuk C6 itu ada membuat ataupun create, meliputi kegiatan merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Jadi lebih ke kegiatan untuk intinya menciptakan sesuatu, membuat. Contoh dari C1 sampai C6 itu sudah saya berikan contohnya satu-satu di dalam sebuah tabel yang ada di dalam makalah. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Intinya untuk C1 itu kan kegiatan mengingat ataupun remember. Jadi soalnya itu masih kisaran untuk mengarahkan siswa untuk mengingat, hanya mengingat, seperti itu, mengingat dari apa yang telah mereka baca pada teks buku siswa, seperti itu. Nah, untuk yang C2-nya sendiri itu kan ada memahami ataupun understand. Jadi siswanya itu dituntut untuk tidak hanya mengingat apa yang mereka baca, tapi juga dituntut untuk memahami apa yang mereka baca, seperti itu. Nah, untuk yang C3-nya ada mengaplikasikan ataupun apply. Jadi siswa itu setelah dia mengingat, setelah mereka paham, mereka juga dituntut untuk mengaplikasikan ataupun intinya mengaplikasikan ke dalam sebuah masalah ataupun perkara, seperti itu. Nah, untuk yang C4-nya itu ada menganalisis. Jadi nanti agak tingkatan berpikirnya itu ada agak lebih atas lagi, jadinya siswa itu dituntut untuk menganalisis sebuah permasalahan. Nah, kemudian dianalisis maksudnya dari masalah itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang C5 sendiri ada mengevaluasi ataupun evaluate. Ya, seperti yang kita tahu, mengevaluasi itu tentunya untuk memperbaiki. Nah, C6 sendiri itu ada kegiatan membuat ataupun create. Jadi, siswa itu dituntut untuk membuat sesuatu. Untuk C1 sampai C6-nya tadi itu juga dikelompokkan menjadi tiga tingkatan soal. Ada yang LOTS, MOTS, sama HOTS. Nah, LOTS sendiri itu adalah low order thinking skill. Jadi tingkatan berpikir tingkat rendah, seperti itu. Nah, untuk LOTS sendiri itu mencakup C1, dan juga C2. Nah, untuk yang MOTS itu kan ada middle order thinking skill. Itu adalah tingkatan berpikir tingkat sedang ataupun tengah-tengah, meliputi C3. Nah, sedangkan untuk HOTS sendiri itu adalah high order thinking skill. Jadi kegiatan berpikir tingkat tinggi ataupun yang paling susah. HOTS sendiri itu meliputi dari C4, C5, dan juga C6. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan ataupun sebab yang ketiga. Itu ada kata kerja operasional ataupun disebut dengan KKO ya teman-teman. Nah, untuk KKO sendiri ataupun kata kerja operasional tadi itu kan
taksonomi Bloom yang telah direvisi. KKO-nya itu sudah saya masukkan ke dalam tabel juga, ada di dalam makalah, bisa teman-teman baca dari sana ataupun melihat PPT yang ada di belakang saya. Untuk C1 mengingat atau remember itu contoh-contohnya itu seperti mengidentifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, dan lain-lain dan seterusnya. Nah, untuk C2-nya ataupun memahami atau understands itu juga ada kata kerjanya seperti menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Terus C3-nya mengaplikasikan atau apply itu ada kata kerja melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, dan seterusnya. Nah, untuk C4 itu ada kegiatan menganalisis ataupun analisis. Itu kata kerjanya seperti membedakan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, merincikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang C5 itu ada mengevaluasi ataupun evaluate. Jadi kata kerjanya itu bisa meliputi mengecek, mengkritik, membuktikan, memproyeksikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang C6 itu ada membuat ataupun create. Itu kata kerjanya bisa menggunakan membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, dan sebagainya. Nah, kata kerja operasional ataupun KKO yang telah dirumuskan oleh Andreson tadi itu digunakan sebagai rujukan dari jawaban yang diinginkan pada soal sesuai dengan tingkatan atau level taksonomi Bloom. Jadi kata kerja yang sudah dikelompokkan dari C1 sampai C6 digunakan sebagai rujukan dari jawaban dari soal yang sudah disesuaikan sesuai tingkatannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Mustika Dewi. Di sini saya selaku pemateri ketiga yang ingin memaparkan mengenai subbab cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dan daring. Di video-video sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Mas Tias dan Mbak Devita tentang apa itu pengertian ranah kognitif, tingkatan apa saja yang ada di ranah kognitif, contoh dari tingkatan ranah kognitif itu sendiri, dan kata kerja operasional ranah kognitif. Ingin sedikit menambahi yang sudah dijelaskan oleh Mas Tias dan Mbak Devita tadi ya. Pada umumnya hasil belajar itu dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Nah, ketiga aspek ini tidak bisa terpisahkan atau ketiganya itu saling keterkaitan. Yang kita bahas di sini mengenai ranah kognitif, itu ranah kognitif ditekankan pada aspek teorinya saja ya. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut ke aktivitas otak itu termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir. Jenjang ini dibagi dari jenjang terendah sampai yang tertinggi, yang dimulai dari pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis, sintetis, dan penilaian atau evaluation. Nah, untuk mencapai hasil belajar itu tentu diperlukannya alat ukur atau cara mengukurnya. Cara mengukur dalam ranah kognitif itu dibagi menjadi dua, yaitu cara tertulis dan cara lisan. Cara tertulis dan cara lisan ini maksudnya berupa tes ya, karena menurut Purwanto dalam buku evaluasi hasil belajar, tes merupakan instrumen alat ukur untuk mengumpulkan data di mana dalam memberikan respon atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Penampilan maksimal yang ditunjukkan memberikan kesimpulan mengenai kemampuan dan penguasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu dalam tes sendiri memiliki fungsi ya. Fungsinya yaitu sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam menempuh proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran
yang telah ditentukan sudah tercapai. Cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dan daring dalam tes tertulis. Menurut Kunandar, tes tertulis yaitu di mana seorang pendidik memberikan tes kepada peserta didiknya dalam bentuk teks tertulis, baik soal maupun jawaban yang diberikan berupa teks tertulis. Alat ukur yang berupa soal-soal ini berasal dari materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Tes kognitif ini dapat berupa tes harian, yang umumnya atau biasanya disebut dengan tes ulangan harian. Tes ulangan harian ini dilaksanakan biasanya setelah satu bab materi telah selesai. Lalu tes tertulis sendiri dibagi lagi menjadi tes formatif dan tes sumatif. Yang kedua penjelasan ini sudah dijelaskan oleh Pak dosen pada pertemuan minggu lalu. Lalu selanjutnya yaitu cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dan daring melalui tes lisan. Tes lisan ialah sekumpulan item pertanyaan dan atau pernyataan yang disusun secara terencana yang diberikan seorang guru kepada peserta didiknya atau siswanya tanpa media tulis. Tes lisan ini dapat berupa tes lisan dengan respon lisan. Maksudnya guru memberikan pertanyaan secara lisan dan dijawab oleh siswanya juga secara lisan. Yang kedua itu tes lisan dengan respon tulisan. Maksudnya guru memberikan soal berupa lisan, berbentuk lisan, kemudian dijawab oleh peserta didik dengan bentuk tulisan atau teks. Tes tertulis itu sendiri bentuknya dibagi menjadi dua lagi ya, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif yaitu pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang berbentuk pembahasan atau uraian kata-kata dari peserta didik itu sendiri ya. Maksudnya penjelasan atau uraian katanya itu menurut persepsi peserta didik itu masing-masing. Lalu yang kedua itu ada tes objektif. Tes objektif itu terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh peserta didik dengan cara memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan dengan masing-masing item dengan jalan menuliskan atau mengisi jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol. Dalam bentuk tes objektif ini bermacam-macam ya. Yaitu yang pertama ada tes melengkapi, tes benar atau salah atau true false test, yang ketiga tes pilihan ganda atau multiple choice, dan yang keempat itu tes menjodohkan. Tes melengkapi adalah salah satu bentuk tes jawaban bebas di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat di mana bagian-bagian tertentu dianggap penting dikosongkan. Kepada tester diminta untuk mengisi, atau dalam hal ini soalnya itu dibikin rumpang. Jadi peserta didik itu menjawab soal yang rumpang itu. Yang kedua tes benar atau salah, di mana tes ini berbentuk suatu pernyataan yang hanya akan dijawab oleh peserta didik itu benar atau salah dari pernyataan itu sendiri. Yang ketiga yaitu tes pilihan ganda. Tes ini disediakan beberapa pilihan di mana hanya ada satu pilihan yang benar dan pilihan yang lain itu hanya sebagai pengecoh. Yang keempat itu tes menjodohkan atau matching test. Tes ini berbentuk menjodohkan yang terdiri dari dua macam kolom paralel. Tiap kolom berisi statement dan yang satu menempati posisi sebagai soal dan satunya sebagai jawaban. Ya, cara pengukuran ranah kognitif secara langsung maupun daring itu caranya sama ya Mas. Masih sama-sama menggunakan cara tertulis maupun cara lisan. Kalau secara langsung itu kan bertatap muka, dikarenakan kita mengalami musibah virus corona, akibatnya sistem kegiatan belajar mengajar kita dialihkan dari rumah. Jadi mau tidak mau guru melakukan pengukuran
kepada peserta didik dalam ranah kognitif itu melalui media komunikasi yang lain. Salah satunya yaitu melalui WhatsApp group. Kembali lagi, tujuan dan manfaat pengukuran ranah kognitif, yaitu tujuannya mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian siswa dan aspek ranah kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai kemampuan memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide atau gagasan. Aspek kognitif terdiri dari 6 tingkatan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Devita tadi. Lalu manfaat pengukuran ranah kognitif. Manfaat pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan prestasi belajar siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Berikut ini adalah contoh dari soal objektif. Di sini saya memberikan contohnya ada soal pilihan ganda, soal melengkapi, soal menjodohkan, dan soal true or false, benar atau salah. Sekian presentasi virtual dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.